besarlah kuasa-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja, Bapa, Tuhan kami, ditinggikan Engkau. Praise you Lord, praise you our Father. Praise you Lord, praise you Lord, I praise your name. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. For your name is great and worthy to be praised. You're Almighty God, for your name is great and greatly to be praised. I sing, praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, my Father, Father in heaven. Oh, I love your name. Oh, I love you, Lord. More than anything, more than anything, and I love you. Terima kasih buat malam hari ini ya Tuhan. Kami mendengarkan firman-Mu. Bicara buat umat-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu memberkati kami, memulihkan hidup kami, menguatkan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara, selamat hari Minggu, Happy Sunday buat kita semuanya. Apa kabar? Ini minggu-minggu yang luar biasa buat kita semua. Dan saya percaya minggu-minggu yang luar biasa ini Tuhan hadir di bangsa ini untuk memulihkan bangsa Indonesia. Yang percaya katakan amin ya. Jadi kenapa saya katakan luar biasa? Karena hari Kamis kemarin tanggal 14 kalau nggak salah ya, 14 itu 17 hari ini ya, tanggal 14 kami sempat baksos dan
Saya melihat begitu banyak orang yang perlu ditolong, ya. Dan saya melihat memang hari-hari ini semuanya sedang bergerak untuk menolong, terutama anak-anak Tuhan, ya. Jadi ini saya mau katakan hari-hari yang luar biasa. Kenapa? Karena kita semuanya sekarang sedang bergerak untuk sebuah hal yang besar yang Tuhan sedang lakukan untuk bangsa ini. Jadi jangan pernah untuk berhenti bergerak, saudara. Jangan pernah untuk berhenti untuk menolong orang-orang yang memerlukan. Jangan pernah berhenti untuk mengasihi selagi masih ada kesempatan. Ya, mungkin ada beberapa orang yang takut dengan corona atau COVID-19. Memang saya mengerti iman kita beda masing-masing. Tetapi siapapun saudara, dalam keadaan seperti ini belajar terus untuk mengasihi sesama. Terus siapapun yang kau bisa tolong, ya. Karena kita nggak tahu kapan waktunya tiba. Semuanya Tuhan yang menentukan. Jadi masih ada kesempatan, kita lakukan yang terbaik. By the way, hari ini kita masuk ke dalam hari-hari kemana Tuhan Yesus nanti naik. Dan setelah naik, Tuhan akan mencurahkan Roh Kudusnya, ya. Jadi dari kebangkitan Tuhan Yesus ada 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, ya. Dan setelah itu baru Tuhan Yesus naik ke surga. Tapi khotbah hari ini saya ingin percepat lebih sedikit, karena saya punya pewahyuan tertentu tentang turunnya Roh Kudus, ya. Karena memang hari-hari ini kita sedang menantikan hal itu, ya. Karena saya percaya bahwa akan terjadi kegerakan besar setelah COVID-19 ini, ya. Jadi COVID-19 ini sebenarnya Tuhan izinkan, tetapi di baliknya ini apa yang harus kita responi? Ini yang lebih penting dibandingkan kita harus takut dengan COVID-19 ini. Karena saya percaya saudara, setiap kita punya masalah-masalah yang lebih besar dibandingkan kita menghadapi COVID-19 ini, ya. Mungkin ada orang yang memang kena COVID-19, tapi ada orang-orang yang misalnya kena cancer, kena tumor. Ada orang lagi yang misalnya kena HIV, kena penyakit-penyakit yang gak bisa disembuhkan. Ada beberapa orang yang punya malam itu. Dan itu juga berat, ya. Tapi kita gak fokus kepada hal itu, karena kita fokus kepada masalah problem kita. Jadi setiap hari memang ada hal-hal itu dalam kehidupan manusia. Karena memang kita dilatih untuk dewasa menghadapi begitu banyak hal. Bukan lagi penyakit, ya. Ekonomi, bagaimana dengan bencana alam, bagaimana dengan masalah kehidupan yang anaknya lagi sakit dan semuanya. Nah, ini bisa menjadi sebuah hal-hal yang harus kita pikirkan juga, bahwa COVID-19 bukan hanya satu masalah. Di luar sana juga begitu banyak hal-hal yang menjadi sebuah permasalahan. Tetapi yang saya mau katakan, kita harus punya kuasa, authority, power. Kuasa itu dalam bahasa aslinya adalah dinamos atau dinamit atau power atau ledakan. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan kuasa? Karena percuma kita menjadi orang Kristen tapi kita nggak bisa menghadirkan manifestasi kuasa Tuhan. Walaupun memang karakter itu juga termasuk salah satu hal yang penting. Tetapi karakter dan kuasa tidak boleh dipisahkan. Kuasa juga harus bergerak dengan karakter, karakter juga harus bergerak dengan kuasa. Kita punya karakter yang baik, tapi kita penakut, sami mawon, sama aja. Kita punya kuasa yang baik, urapan yang luar biasa, tapi karakter kita nggak baik, juga nggak baik. Artinya apa? Di dalam kehidupan kekristenan, dua hal ini, kuasa dan karakter itu harus balance. Urapan Tuhan, kuasa Tuhan harus masuk juga kepada orang-orang yang benar. Makanya Yesus hadir di muka bumi ini dengan cara yang luar biasa. Dia punya kuasa, tapi pengajarannya juga kuat, karakternya dia juga kuat, pembentukan hidupnya juga luar biasa. Makanya menghasilkan dampak atau impact yang sangat luar biasa.
Nah, bagaimana yang harus kita lakukan untuk mendapatkan kuasa ini? Karena ini penting sekali. Karena kalau kita nggak punya kuasa, kita nggak bisa manifestasikan. Karena dunia perlu lihat kuasa itu dalam hidup kita. Nah, mari kita buka Kisah Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat terlebih dahulu. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Jadi ketika hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Semua orang percaya. Jadi yang pertama harus percaya dulu. Saudara kalau ingin punya kuasa, saudara tidak boleh block atau defense atau tidak percaya dengan urapan Tuhan. Karena kuasa berasal dari Tuhan. Jadi kalau kita ngomongin kuasa, iman kita harus satu dulu. Apa? Percaya. Nah ini yang penting. Kalau kita nggak percaya, kita nggak akan bisa melihat kuasa. Nah ketika tiba hari Pentakosta, hari yang ke-50, Tuhan bilang, aku akan mencurahkan Roh Kudusku. Coba bayangin ya saudara, pada waktu itu cuma segelintir orang yang melihat Yesus naik ke surga. Nggak semuanya orang melihat Yesus naik ke surga, cuma segelintir aja. Tapi semuanya mengatakan dan sepertinya mereka percaya. Kalau sekarang mungkin ada media waktu Yesus naik mungkin dimasukin ke Instagram atau masukin ke Facebook, orang percayakan manusia itu perlu bukti. Tapi zaman dulu kan nggak ada, semuanya kan cuma segelintir mengatakan Yesus naik ke surga. Tetapi pada waktu itu orang percaya itu bukan sedikit saudara. Begitu banyak. Percaya bukan karena dia melihat, percaya karena dia punya iman. Makanya firman Tuhan katakan ya, kita percaya bukan karena kita melihat. Ya, kita bekerja bukan karena kita melakukan dengan apa yang kita lihat, tapi dengan iman, dengan percaya. Ya, kita bergerak bukan karena apa yang kita mata lihat. Nah, waktu Tuhan mengatakan aku akan memberikan rohku ke atas kamu, hari Pentakosta, hari ke-50, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Jadi semua yang percaya berkumpul di satu tempat. Jadi kata semua itu menghasilkan kata sepakat. Kata semua menghasilkan kata unity. If you want to power, if you want to dynamos, if you want to authority, kekuasaan, otoritas, kamu tidak bisa tidak unity. Kamu harus bersama-sama untuk menjalin itu. Makanya saya mau katakan begini sama saudara. Urapan Tuhan yang terakhir, revival yang besar. Orang bisa katakan Pentakosta ketiga, orang bisa katakan kegerakan akhir zaman, orang bisa katakan tsunami, lawatan, apapun. Saya percaya itu. Saya percaya Pentakosta ketiga, saya percaya akan terjadi kegerakan yang besar, saya percaya tsunami, lawatan, saya percaya apapun karena saya tahu saya bergerak di dalam hal itu karena saya punya iman. Revival become true, real, nyata. Tapi itu harus punya kepercayaan. Makanya gereja-gereja juga harus bersatu untuk hal ini. Gereja-gereja harus unity. Orang Kristen harus unity. Kalau ada pro dan kontra tentang kuasa urapan Roh Kudus, kita susah. Kita akan menjadi orang yang defense, kita akan menjadi block. Karena saya percaya waktu Roh Kudus dinyatakan, hadirat Tuhan dinyatakan, waktu kuasa itu dilimpahkan, banyak orang yang mengenal Tuhan. Jadi pada waktu itu semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Waktu mereka berkumpul di satu tempat dan mereka percaya, mereka unity, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Ayat yang kedua, memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga kepada mereka masing-masing.
Jadi waktu mereka percaya, mereka duduk, mereka bersama-sama sepakat, baru urapan Tuhan, lidah-lidah seperti nyala api diberikan. Jadi kalau kita dalam penyembahan, kita dalam ibadah, kita dalam hadirat Tuhan, kita harus sepakat. Makanya firman Tuhan katakan ya, 2 orang sepakat, apa saja yang kau minta, aku berikan. Tapi yang Tuhan berikan itu bukan bicara tentang kenyamanan daging kita. Yang Tuhan berikan itu bukan bicara tentang keenakan daging kita. Tapi yang Tuhan berikan adalah kapasitas, iman, power. Nah, waktu saya kadang-kadang saya sedih juga ya kalau di dalam sebuah ibadah, sebuah penyembahan, orang lagi serius, orang lagi sungguh-sungguh, yang satunya masih main handphone, satunya masih mikirin pikiran yang lain. Jadi urapannya Tuhan tuh nggak maksimal dan yang satunya lagi masih ngobrol, yang satunya lagi santai-santai. Ya kan, saya sering pelayanan keliling khotbah. Ya. Tapi saya pernah juga beberapa kali dan sering juga datang ke satu komunitas gereja, baru belum masuk, baru nyampe di depan pintu, hadirat Tuhan kerasa sekali, urapan Tuhan kerasa sekali. Waktu masuk, mereka sepakat, mereka semuanya sungguh-sungguh. Tapi saya juga pernah datang ke satu acara, baru datang, ya biasa-biasalah, gak ada gregetnya, ketawa-ketawa, makan dulu, ya biasalah, santai gitu. Tapi oke, santai. Waktu kamu fellowship oke, tapi waktu menyembah Tuhan gak bisa santai. Kamu harus sungguh-sungguh, kamu harus minta sama Tuhan, kamu harus masuk ke dalam kedalaman dengan Tuhan. Setiap apa yang kamu kerjakan dalam penyembahan, dalam ibadah, utamakan satu hal ini, apa? Berjumpa dengan Tuhan. Kalau kamu gak dapatin hal ini, gak dapatin perjumpaan dengan Tuhan, saya mau katakan ibadahmu gak ada artinya, penyembahanmu gak ada artinya. Karena apa? Penyembahan atau ibadah tanpa sebuah perjumpaan, tanpa sebuah pengenalan, akhirnya membuat kamu seperti namanya rutinitas. Dan rutinitas ini yang paling bahaya. Rutinitas ini membuat kita gak bisa kenal Tuhan. Makanya kalau orang menggebu-gebu, kasih mulanya kuat, nah ini akan menghadirkan hadirat Tuhan. Makanya saya berdoa lawatan Tuhan di akhir zaman ini setelah COVID-19 atau mungkin hari ini sedang bergerak, ini penting sebenarnya. Nah, apa yang terjadi? Maka ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka berkata-kata dengan bahasa lain yang seperti diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang salah dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumulah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul berkata-kata dalam bahasa sendiri. Mereka semua tercengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka yang semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus, Asia. Nah, suatu yang menggemparkan pada waktu itu. Ya, ini mungkin bisa dikatakan sebagai Pentakosta yang pertama. Suatu yang menggemparkan. Apa yang menggemparkan? Mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain. Jadi kalau di dalam bahasa roh itu ada dua arti dalam bahasa Yunaninya. Yang pertama glosolalia, yang kedua adalah senolalia. Glosolalia itu orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Senolalia adalah orang yang berkarunia dengan
bahasa roh yang bisa diartikan kalau kita bisa baca di firman Tuhan di Korintus ya. Tapi kita nggak ngomongin tentang bahasa roh saja hari ini, tapi kita ngomongin power, kuasa dari urapan itu. Ya. Kemarin kita sempat Zoom dengan beberapa hamba Tuhan dari Belanda, dari Malaysia juga, dari Australia. Saya kenal mereka dan dari Jakarta juga. Waktu kita ngomongin bagaimana kuasa ini harus tetap kita kembangkan, harus kita bergerak. Ya. Saya bersyukur sekali ada seorang hamba Tuhan di Belanda, itu jemaatnya 48 orang kena corona. Tapi dia berani untuk datangin jemaatnya, besuk jemaatnya, kunjungi jemaatnya. Bahkan ada jemaat yang meninggal, dia kuburkan. Bahkan hari-hari ini dia pelayanan penginjilan. Ya. Saya mendengar dari hamba Tuhan ini tentang Azusa Street, tentang sebuah kegerakan yang terjadi di Los Angeles ya, tentang kegerakan gembalanya namanya William Seymour. Itu seorang hamba Tuhan dan urapan. Itu kalau kita dengar kesaksian mereka, unik-unik yang terjadi. Misalnya contohnya, ada orang gak bisa main piano waktu itu, tiba-tiba hadirat Tuhan turun, dipenuhi dengan urapan Tuhan. Dia bisa main piano dengan luar biasa. Mereka penginjilan kemana-mana, ke China, tiba-tiba di China mereka dipenuhi kuasa, bisa bahasa China. Ya, mereka mendoakan orang. Dan teman saya di Australia juga, seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia mendoakan orang yang kena kanker di matanya, waktu tumpang tangan, kankernya sembuh. Nah, hal-hal ini harus dipraktekkan. Kita harus punya kuasa. Kita nggak boleh melempem jadi anak Tuhan hari-hari ini. Pengajaran penting. Kita harus belajar tentang teologi juga penting. Tetapi di luar sana, di dunia sana, orang perlu Tuhan. Orang perlu manifestasi kuasa. Kamu ikut Tuhan, lu ikut Tuhan, apa yang lu kerjakan? Kita sudah kerjakan banyak hal. Pak, keluargaku baik, puji Tuhan. Pak, bisnisku diberkati, puji Tuhan. Pak, pelayananku naik, puji Tuhan. Tapi pernah nggak kamu bikin sesuatu yang memanifestasikan urapan Tuhan, kuasa Tuhan? Hari Kamis kemarin kalau saya mau lihat di Instagram saya, ada satu orang yang gak pernah dikunjungin oleh warga. Bahkan kalau kita lihat dijauhi juga. Kemarin kita datang Pak Sos, itu orang sudah seperti orang mau mati saudara. Tinggal tulang dengan kulit saja. Sebulan gak makan, gak ada yang mau sentuh dia. Kita dengan teman-teman saya, dengan pasukan, saya bilang, ayo kita datang. Kita datang, kita kasih sembako dan kita doakan. Kita tahu bahwa kita punya kuasa. Kita dekat sekali sama orang sakit itu. Sangat kasihan. Saya juga anaknya seorang pendeta. Papa saya pendeta. Bersyukur saya itu lahir dari seorang hamba Tuhan yang bergerak dengan profetik, dengan urapan Tuhan, dengan kuasa Tuhan. Papa saya pernah cerita, dan saya pernah mengalami juga. Waktu bensin kita habis, dia ambil air kali, ya. Dan itu waktu pelayanan dan mobil kehabisan bensin, truk kehabisan, ambil kali. Air kali kan bukan air apa aja, air biasa kan. Kita masukin ke dalam tangki, papa saya doakan di dalam nama Yesus. Secara manusia nggak mungkin, secara logika nggak mungkin. Masa air kali dimasukkan ke tangki, bisa itu rusak mobilnya, bisa hancur tuh mobilnya. Tapi waktu di start berubah jadi bensin. Saya lihat hamba-hamba Tuhan yang lain lihat, warga di sana lihat, bingung. Dari kegerakan itu banyak yang dibaptis. Orang-orang yang dulunya nggak kenal Tuhan, menyembah pohon, menyembah patung. Lewat kejadian itu banyak orang yang mengenal Tuhan. Ini yang harus kita lakukan di masa-masa COVID ini. Buktikan kita punya kuasa. Buktikan kita punya urapan.
Ya Pak, kita kan harus berhikmat juga. Kita nggak bisa mati konyol. Loh, sampai bilang yang ingin sampai mau mati konyol. Tapi saya mau katakan sama saudara, COVID sama kita lebih punya besar kuasa Tuhan dibandingkan COVID. COVID gak ada apa-apanya. Ya, tapi kan harus berhikmat Pak. Kalau begitu Bapak aja. Jadi banyak sekali hal-hal di luar sana yang membelokkan kuasa, membuat seolah-olah kita ini sembrono. Enggak sembrono. Kita bukan orang-orang yang enggak logik. Saya pun bergerak kalau bakso setiap hari. Saya pakai masker, pakai apa. Tapi yang membuat saya membedakan dengan yang lain, bukan saya saja, hamba-hamba Tuhan yang bergerak dengan urapan, membedakan apa? Kita enggak takut. Karena mati dan hidup dikuasai oleh Tuhan. Urapan Tuhan. Nah, kalau kita lihat ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14. Maka bangkitlah Petrus berdiri. Jadi setelah kejadian itu, urapan turun, Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Jadi Petrus dengan 11 atau 12 murid. Dan dengan suaranya yang berkata, hai kamu orang Yahudi, kamu selalu tinggal di Yerusalem, ketahuilah camkan perkataanku. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Karena hari baru pukul 9. Jadi orang di situ bingung. Kok ini orang berbahasa roh? Kok ini orang punya bahasa-bahasa kita? Kok ini orang pakai bahasa-bahasa yang berbeda? Kok kita pakai bahasa ini? Kok mereka tahu juga. Tapi Petrus yang menyangkal Yesus, yang penakut, yang orang yang lemah, yang dulunya penjala ikan, waktu dipenuhi Roh Kudus, dia berubah. Dia berdiri. Dia bangkit. Dia bilang, ini gak mabuk. Dan yang hebatnya lagi saudara, kita melihat Petrus. Mari kita lihat ayat yang ke-37. Ketika mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul, apakah yang harus kami perbuat, saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Hendaklah kau masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamu janji itu bagi anak-anak dan bagi orang yang masih jauh, yaitu banyak orang yang akan dipanggil oleh Tuhan kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi yang memberikan satu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasih mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Kalau kita lihat saudara, kita Petrus berkhotbah dengan luar biasa. Kalau kita lihat lagi, Petrus bisa menyembuhkan orang. Kalau kita lihat lagi, Petrus berkhotbah di Sambi Salomo. Kalau kita lihat lagi, Petrus bisa, bayangannya bisa menyembuhkan 3.000 orang, langsung bisa mengalami perubahan dan mengenali Yesus. Artinya apa? Artinya kuasa bisa memampukan orang yang lemah menjadi orang yang hebat. Artinya apa? Artinya kuasa sanggup mengubahkan orang yang tidak mungkin melakukan hal-hal yang besar. Waktu kuasa itu masuk, bisa melakukan hal-hal yang besar. Malam hari ini pertanyaan saya buat saudara. Saudara mau nggak belajar kuasa itu? Menerima kuasa itu. Engkau bisa membuat orang bertobat. Engkau bisa menyelamatkan orang. Engkau bisa menyembuhkan orang. Engkau bisa support orang. Dunia perlu kuasa. Di luar sana banyak paranormal, banyak dukun-dukun. Di luar sana banyak orang-orang yang punya ahli-ahli bisa melakukan ABC. Tapi mereka nggak punya kuasa dari yang sesungguhnya. Tapi banyak orang yang mengikuti dia. Berapa bulan yang lalu, sebelum COVID, mungkin bulan November, saya ke India. Saya ke tempat namanya Tirupati Balaji. Kita perang di sana. Saya nggak bisa cerita karena waktu tinggal 5 menit saudara. Saya bersama pasukan. Di
Di Tirupati Balaji itu ada satu tempat untuk dewa-dewa. Begitu banyak orang ke sana, bahkan 500 sampai 700 ribu sehari kata mereka. Untuk apa? Untuk mendapatkan kuasa. Tapi itu bukan kuasa yang benar. Kuasa yang benar itu ada di firman Tuhan. Kuasa yang benar itu ada di urapan Tuhan, Roh Kudus itu. Kenapa kita nggak aktivasi? Kenapa kita nggak mampukan diri kita? Kenapa kita nggak melakukan itu? Apa alasannya? Karena kita nggak percaya. Karena kita takut. Ke rumah sakit, oh jangan Pak, nanti tertular. Kita baksos, oh jangan Pak, nanti tertular. Pokoknya pikirannya tertular. Apa yang kamu pikirkan kena kamu lagi, beneran. Nyentuh orang sakit, nanti kena gini. Mikir, saya punya teman sampai saya marah. Sampai 3 hari dia kepikiran karena dia nyentuh orang sakit. Saya bilang, sampai dia telepon saya, Pak Joy, saya kena enggak? Pak Joy, saya kena enggak? Kamu ya, saya bilang. Kena. Enggak, percaya dengan iman. Kuasamu di mana? Pikirannya cuma pikir kena. Ya kalau pikir kena ya kamu ya pikir. Kita katakan apa yang kamu pikirkan itu terjadi. Kita kebaskan itu. Kita tinggalkan itu. Kita minta revival, kita minta lawatan Tuhan, tapi kita penakut. Kita minta sebuah kebangkitan, kita minta sebuah lawatan, tapi kita memble. Kita di rumah. Hanya bukan nggak boleh di rumah. Bukan nggak boleh, tapi kita cuma penakut. Kita di rumah hanya menjadi penonton. Kita di rumahnya melakukan hal-hal yang udah di rumah, di kamar, keluar cuma mandi. Ya Pak, kan kita harus mengikuti aturan pemerintah. Saya mengikuti juga. Tapi saya juga nggak mau kuasa yang Tuhan berikan dalam hidup saya ditutup. Kita harus buktikan kepada dunia. Kita punya power dari Tuhan. Kita harus punya kuasa. Karena kita percaya Tuhan punya urapan dari surga untuk menyembuhkan. COVID ini terjadi untuk membuktikan kuasa Tuhan lebih besar dibandingkan kuasa dunia. Kalau ditanya, Pastor J takut gak? Saya manusia, saya pernah mengalami takut. Saya punya anak, saya punya jemaat, saya punya yayasan, orang perlu saya. Tapi saya juga punya Roh Kudus yang harus saya manifestasikan. Cuma bukan teori, bukan hanya ngomong. Kalau kita setahun, 2 tahun, 5 tahun di gereja, harus bisa praktekkan. Tapi kita nggak bergerak, sekarang nih waktunya. Buktikan kita punya kuasa. Saya kalau lihat kesaksian orang yang disembuhkan dari COVID-19, ada beberapa hamba Tuhan yang ketemu saya, satu aja, kuncinya cuma satu. Dia imani, dia punya kuasa sembuh. Ada banyak orang yang kaya, punya uang, pakai obat-obatan yang hebat, pakai vitamin yang luar biasa, habis ratusan bahkan mati juga tuh. Tapi hamba-hamba Tuhan yang bergerak dengan kuasa, mereka disembuhkan. Dan apa yang terjadi? Sekarang mereka bersaksi kemana-mana bahwa Tuhan memberikan mereka kuasa. Kuasa itu penting sekali. Pakai saudara. Pakai. Di hari-hari Pentakosta ini ke depan nanti, minta Roh Kudus isi saudara. Mungkin kau hari ini yang sudah lama gak pakai kuasa itu. Mungkin hari-hari ini kamu yang malas-malasan pakai kuasa itu. Mungkin hari-hari ini kamu seperti Petrus yang dulu. Petrus yang menyangkal Yesus. Petrus yang mengkhianati Yesus. Petrus yang lari dari Yesus. Petrus yang mau kembali lagi di dunianya. Menjadi penjala ikan. Kembali. Ada kuasa. Buktikan.
tembang tangan orang sembuh. Buktikan kita bisa memberi menabur. Buktikan kita nggak takut. Buktikan kita bisa bergerak dengan Tuhan. Dan lawatan Tuhan dikenapi. Mari angkat kedua tangan kita. Terima kuasa Tuhan. Ya Rabakala pakala 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 pashikarapa. Ya Rabakala pakala pakala. Hambamu berdoa Tuhan. Biarlah umatmu menerima kuasa. Urapan Roh Kudus Tuhan. Kami mau berani memanifestasikan Tuhan. Kuasa yang dari surga ini masuk di dalam nama Yesus. Kami mau bergerak dengan Tuhan. Seperti Petrus yang diubahkan dengan urapan. Seperti 12 rasul. Tuhan, kami mau percaya terus kepadamu. Kami mau 100% percaya dengan kuasa. Kami gak mau menjadi orang Kristen yang melempem, lemah, Kristen yang memble, Kristen yang cuma menjadi pendengar di gereja, Kristen yang menjadi penonton, Kristen yang cuma mau dinabobokan dengan berkat-berkat, Kristen yang mau cuma dengan hal-hal yang sifatnya menyenangkan daging. Tapi kamu mau bergerak Tuhan dengan kuasa, dengan urapan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah ibadah hari ini memberkati kami. Terimalah berkat dari Bapa, Putra, Roh Kudus. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Menjadikan engkau kepala bukan ekor. Naik terus dan tidak pernah turun. Apa saja kerjakan di perbuatan Tuhan berhasil. Dengan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.